Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai dampak hipotetik. Dengan anggota kelompok yang pertama Silvi Dwi Rahmatika, NIM 2, kemudian Rizda Amalia Putri, NIM 26, Fitranto Adi Nugroho, NIM 33, dan Muklis Abdul Latif, NIM 41. Yang pertama mengenai pengertian. Dampak hipotetik yaitu dampak potensial yang telah teridentifikasi tergolong sebagai dampak penting. Dari hasil identifikasi keluar daftar dampak penting hipotetik yang perlu dikaji dalam ANDAL. Pengelompokan atau klasifikasi dampak penting hipotetik dibagi menjadi beberapa pokok-pokok prioritas. Sedangkan dampak penting hipotetik adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Faktor penentu dampak penting hipotetik dalam Permen LH nomor 8 tahun 2008 disebutkan dampak penting hipotetik adalah pada bagian ini penyusunan dokumen AMDAL menguraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan. Next. Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang sesuai secara nasional dan atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode penentuan dampak hipotetik dalam AMDAL. Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik tersebut pada dasarnya diawali melalui proses identifikasi dampak potensial. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Adi. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah kriteria dampak penting. Dalam melakukan perkiraan dampak penting, terlebih dahulu perlu diindikasikan dampak penting hipotetik yang timbul. Dampak penting hipotetik yang ditelaah atau dikaji, ada isu-isu lingkungan yang timbul sebagai hasil kajian. Terhadap dampak penting hipotetik yang diindikasikan timbul tersebut di atas, maka dengan memakai berbagai metode perakiraan dampak, seperti yang dikemukakan pada metode studi dalam dokumen kerangka acuan ANDAL. Selanjutnya ada sifat dampak. Sifat dampak dibedakan atas dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan dampak yang ditimbulkan akibat rencana kegiatan yang sifatnya menguntungkan atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada sebelumnya. Sedangkan dampak negatif sendiri dampak yang ditimbulkan akibat rencana kegiatan yang sifatnya dapat merugikan atau menurunkan kondisi lingkungan hidup awal. Selanjutnya ada sifat penting dampak. Kriteria sifat penting dampak mengacu pada PP nomor 27 tahun 2012, di mana dampak yang timbul karena kegiatan dapat dikategorikan penting dan tidak penting dengan mempertimbangkan 7 faktor penentu dampak penting. Antara lain adalah 1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak. 2. Luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang terkena dampak. Yang kelima, ada sifat kumulatif dampak. Yang keenam, sifat berbalik atau reversible atau tidak terbalik atau irreversible sebuah dampak. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kesimpulan penetapan sifat penting dampak adalah apabila terdapat 1 dari 7 sifat penting dampak tersebut terpenuhi, maka dampak dikategorikan sebagai dampak penting. Kriteria dampak penting. Yang pertama ada sifat dampak. Sifat dampak dibedakan atas dampak positif dan negatif. Dampak positif merupakan dampak yang ditimbulkan akibat rencana kegiatan yang sifatnya menguntungkan, dan dampak negatif merupakan dampak yang ditimbulkan akibat rencana kegiatan yang sifatnya dapat merugikan. Sifat dampak penting. Sifat penting dampak. Kriteria sifat penting dampak mengacu pada PP nomor 27 tahun 2012, di mana dampak yang timbul karena kegiatan dapat dikategorikan penting dan tidak penting dengan mempertimbangkan 7 faktor penentu dampak penting.
Di next. Sifat penting dampak. Penentuan sifat penting dampak kegiatan pengadaan lahan terhadap perubahan status pemilikan lahan disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat tabel penentuan dampak penting perubahan status pemilikan lahan dan dari kegiatan pengadaan lahan. Ini ada faktor penentu dampak penting. Yang satu, jumlah manusia yang akan terkena dampak. Keterangannya berdasarkan hasil perakiraan besar dampak ditinjau dari jumlah manusia yang terkena dampak, maka diperkirakan akan berdampak terhadap kurang lebih 20 pemilik lahan. Nah, sifat dampaknya min P. Yang kedua, faktor penentu dampak pentingnya, luas wilayah penyebaran dampak. Nah, keterangannya luas wilayah sebaran dampak terbatas pada lahan yang dibebaskan seluas 140,93 meter persegi. Yang ketiga, faktor penentu dampak pentingnya lama dan intensitas dampak berlangsung. Dampak ini akan berlangsung selama proses pengadaan lahan berlangsung, yaitu selama kurang lebih 1 tahun. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak. Terdapat komponen lain yang berpotensi terkena dampak, yaitu mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kelima, faktor yang kelima, sifat kumulatif dampak. Dampak bersifat tidak bersifat kumulatif. Yang faktor keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dampak yang timbul tidak dapat berbalik. Lahan yang telah dibebaskan akan menjadi milik PT JSP. Yang ketujuh, terakhir, kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kesimpulannya, dampak perubahan suatu status pemilikan lahan yang bersumber dari kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan akses, jati, jalur pipa, rumah pompa merupakan dampak negatif penting. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, perakiraan dampak penting. Perakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik atau biasa disebut DPH yang dikaji dari hasil pelingkupan. Prakira dampak penting dilakukan dengan mengacu kepada Permen LH nomor 16 tahun 2012 serta menggunakan metode evaluasi dampak yang dapat memenuhi kaidah-kaidah dalam AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing aspek yang ditelaah. Pada Permen LH nomor 16 tahun 2012 terdapat dua opsi dalam memperkirakan dampak, yaitu yang pertama, perakiraan dampak hanya membandingkan perubahan kondisi RONA dengan adanya kegiatan dan RONA tanpa adanya kegiatan. Kemudian yang kedua, membandingkan kondisi tanpa kegiatan dengan adanya kegiatan, namun juga memperhitungkan perubahan RONA secara alamiah, sehingga untuk opsi ini wajib ada pula analisis atau perhitungan perubahan RONA secara alamiah. Kemudian penentuan prioritas kajian. Pada penentuan prioritas kajian ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengkomunikasikan derajat keseriusan dampak sehingga pembaca atau penilai KA AMDAL dapat secara cepat melihat dampak-dampak mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Seperti pengaruh terhadap rancangan kajian AMDAL sendiri, yang pertama itu pemilihan metodologi yang lebih mendalam untuk dampak-dampak yang memiliki tingkat prioritas tinggi. Kemudian yang kedua, pemilihan tenaga ahli.
ketiga, pembahasan yang lebih rinci dan berarti terhadap dampak-dampak tinggi. Kemudian ada 3 pendekatan yang digunakan untuk memprioritaskan dampak. Yang pertama ini ada membuat urutan prioritas terhadap semua dampak penting hipotetik. Jika ada 8 dampak penting hipotetik, semua dibagi urutan prioritas. Kemudian yang kedua, membuat urutan prioritas terhadap tema-tema pengikat. Jika ada 3 tema untuk 8 dampak penting hipotetik, 3 tema tersebut yang diberi urutan prioritas. Kemudian yang ketiga, membuat urutan prioritas berdasarkan tahapan kegiatan. Setiap tahapan seperti prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi ada dampak-dampak tertentu yang diprioritaskan. Kemudian cara untuk menentukan dampak hipotetik ini dapat menggunakan metode daftar uji. Yang pertama bisa menggunakan daftar uji sederhana, yang kedua daftar uji kuesioner, yang ketiga daftar uji deskriptif dengan menggunakan metode matriks sederhana dan metode bagan alir dampak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muklis. Baik, selanjutnya adalah hasil penentuan dampak penting hipotetik adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama itu tahap prakonstruksi. Ada 2 tahap, yaitu 2 dampak, yaitu sikap dan persepsi masyarakat. Yang kedua ada kesehatan masyarakat. Next. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap konstruksi. Ada beberapa dampak yang terjadi ketika tahap konstruksi. Yang pertama yaitu penurunan kualitas udara, yang kedua peningkatan intensitas kebisingan, yang ketiga peningkatan air aliran atau runoff, yang keempat ada peningkatan sedimen, yang kelima ada penurunan kualitas air permukaan, yang ketujuh ada penurunan estetika lingkungan, yang kedelapan ada peningkatan kuantitas air permukaan, yang ke-9 ada gangguan lalu lintas, yang ke-10 ada kesempatan kerja, yang ke-11 ada kesempatan berusaha, yang ke-12 ada sikap dan persepsi masyarakat, yang ke-13 kesusahan masyarakat, dan yang terakhir penelusuran kesehatan masyarakat. Next. Selanjutnya ada tahap operasional. Ada beberapa dampak pula dalam tahap ini. Yang pertama itu peningkatan kualitas udara, yang kedua peningkatan kebisingan, ketiga peningkatan air aliran, yang keempat ada penurunan kualitas air permukaan, yang kelima ada peningkatan kuantitas air permukaan, yang keenam ada penurunan estetika lingkungan, yang ketujuh ada penurunan sanitasi lingkungan dan sektor, yang ke-8 ada gangguan lalu lintas, yang ke-9 ada kesempatan kerja, yang ke-10 ada kesempatan berusaha, yang ke-11 ada kesempatan masyarakat, yang ke-12 ada sikap dan persepsi masyarakat, dan yang terakhir ada penurunan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya ada pengelompokan DPH atau dampak penting hipotetik menurut keterkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama, keresahan masyarakat yang disebabkan oleh kekhawatiran semakin tercemarnya kualitas udara atau debu dan kualitas air laut, meningkatnya kebisingan serta meningkatnya volume lalu lintas pada tahap konstruksi dan tahap operasi. Nah, yang kedua ada penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat akibat kegiatan mobilisasi material tahap konstruksi dan kegiatan penumpukan dan distribusi barang curah dan batu bara pada tahap operasi. Yang ketiga ada tersedianya kesempatan kerja dan berusaha pada kegiatan konstruksi dan operasi pelabuhan.
yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat ada penurunan kualitas air laut yang mengaruhi jumlah habitat fauna betos. Dan terakhir, perubahan garis pantai akibat kegiatan reklamasi yang dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan. Next. Berikut adalah contoh gambar perakiraan sebaran konsentrasi parameter TSP tahap konstruksi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datang dari kami, apabila ada benar datang dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.